Harunten Sadayana, akhirnya Deranginang ada video lagi solo riding Jakarta Kulon Progo Jogja. Yap, ini first riding jauh banget sih. Kalau misalnya di map sih bilangnya itu 14 jam, tapi kenyataannya will sih ya, kita lihat sampai akhir videonya. Karena solo riding sendiri jadi pakai jaket yang proper lah ya. Terus jangan lupa itu pakai korset di belakangnya dan pakai helm full face. Ya gaya-gayaan aja ini pakai kamera action cam. Mohon maaf terlalu kesenangan karena akhirnya riding jauh lagi. Nah ini dia mapnya, kelihatan kan ya. Jadi memang tuh sebelumnya kalau emang riding itu diajarin sama sesepuh harus bikin rutenya dulu biar nggak kikuk. Jadi biar enak nih gitu, nggak langsung ke titik poin. Misalnya mau ke Kulon Progo langsung ke Kulon Progo. By the way ini ridingnya dimulai dari jam 5 pagi di daerah Cibubur lah ya. Masih kelihatan kan ya. Nah ini sekitar jam 6-an setengah 7 lah itu nyampe di Karawang. Masih berkabut ya, masih enak banget suasananya. Kebayang kalau siang-siang lewat Karawang panas. Sebenarnya agak takut juga sih, tapi ke challenge gimana sih rasanya cewek riding sendirian ke Jogja gitu yang lumayan jauh ya, sekitar 14 jam. Jadi nanti pemberhentiannya yang biasanya ke warkop pinggir jalan ini pokoknya harus ke Alfamart atau Indomaret. Kayaknya itu lebih aman deh buat gue nanti mau nyemil-nyemil kayak mau apa. Alhamdulillah banget cuaca mendukung, tapi ini salah banget pakai visornya yang bening jadi harus pakai kacamata lagi. Silau banget by the way. Kalau misalnya kata jokes zaman dulu, silau kayak masa depan gue. Amin, semoga teman-teman yang nonton ini juga berkilau ya masa depannya. Si katanya ngide udah nge-planning, nggak tahu kalau misalnya makan siangnya ternyata di Cirebon dan itu happy banget bisa makan empal gentong Haji Aput. Kangen banget ya Allah, happy-nya nggak ketulungan sih pas. Ya alhamdulillah banget ya. Jadi ini sebenarnya adalah menu wajib ketika teman-teman mau kulineran di daerah Cirebon, Haji Aput empal gentongnya. Mantap. Dan di sini ada juga sop duriannya yang lumayan enak juga. Tanpa dibilang pasti udah pada tahu lah ya kalau misalnya riding kali ini pakai jalurnya utara. Kalau ada yang nanya kok barang bawaannya banyak banget sih, ya by the way di Jogja nanti total adalah 4 hari 3 malam. Terus karena freelance kan, jadi harus bawa laptop kemanapun. Ya sih waktunya banyak, tapi tetap aja harus tanggung jawab sama kerjaan dong. Salah satu yang bikin keren banget, baru tahu kalau misalnya di Pantura itu lewat kota Tegal, mangrove-nya tuh masih bagus banget. Nggak tahu, mangrove tertata rapi banget tuh di kota Tegal. Tadinya kan mau dihajar 1 hari ya, cuman kata temen yang di Jogja, katanya jalannya tuh lumayan sepi kalau malam. Better mending istirahat dulu terus lanjut lagi. Dan ini pun baru di booking itu pas di kota Tegal. Oke, udah selesai istirahatnya, udah pagi lagi dan alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan cerah nanti sampai Kulon Progo. Nah, ini terbantukan banget sih. Jadi bingung kemarin ngikat barang di belakang pakai apa ya. Akhirnya dapat referensi untuk pakai loop strap dari Seven Gear dan ini enak banget, nggak mengsong-mengsong kalau lagi di jalan. Walaupun ada jeglukan banget nggak tuh. Ada polisi tidur atau jalan-jalan bolong itu aman dan nggak goyang untuk bawaan kita yang di belakang. Daripada box sih loop strap dari Seven Gear membantu banget. Buat yang jalan jauh pakai korset ini tuh ngebantu banget, nggak pegel sama sekali, seriusan deh. Terus nanti ada di kolom deskripsi ya, kalau misalnya mau tahu jaketnya apa, terus korsetnya apa, dan helmnya. Kayaknya helmnya nggak perlu lah ya, atau action cam yang dipakai. Karena niatnya cuma transit aja buat istirahat, jadi nggak keliling hotelnya. Dan ternyata hotelnya punya kolam renang seluas ini. Padahal aku suka banget berenang.
Ya sayang banget tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut lagi perjalanan, isi bensin dan isi ban angin juga. Salah satu yang berkesan lagi adalah jalanan dari Kabupaten Bawang ke Sukorejo. Itu jalannya mulus dan belok-belok. Itu tuh kayak impian banget gak sih kalau riding jalanan kayak gitu? Definisi gue yang receh sesungguhnya adalah ini. Ketika ada jalanan sawah itu pasti berhenti. By the way, yang tadi pemandangan kalau lagi bagus kelihatan banget Gunung Raungnya loh. Keren ya. Kalau ditanya kenapa sih suka riding, nggak tahu kenapa ya. Waktu itu pernah momennya lagi pagi-pagi ikut riding. Waktu itu ke Purwokerto, tapi itu di Bonceng. Itu ngeliat sawah ada kabut aja tuh kayak lagi jatuh cinta masa. Jadi kayak feel-nya tuh enak banget buat ngerasain atmosfer di sekeliling pas lagi di jalan, pas lagi riding. Pokoknya enak banget. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Akhirnya nyampe di daerah Magelang dan terik banget padahal sebelumnya agak gerimis. Pas lagi di jalan, lanjut padahal 30 menit lagi doang loh nyampe ke Kulon Progo, tapi harus istirahat dulu bentar. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Wetpast Travel Point. Kebetulan ini kosan punya teman. Nah, karena perjalanannya lumayan panjang, jadi hari ini istirahat dulu, besok baru kita keliling. Nggak keliling juga sih, cuman kayak penasaran pengen ke daerah Ngelinggo. Bener nggak ya itu tulisannya? Itu jadi nanti mau ke Tumpeng Menoreh yang di sana ada tumpeng ayunya. Dan kebetulan akan nginep di sana juga. Mau lihat kayak gimana serunya? Tapi sebelum cerita untuk tumpeng Menorehnya, tapi ini emang keren banget ya. Daerah Menoreh itu dikelilingi perbukitan, terus hijau-hijau. Nyampe di Ngelinggo itu naruh barang-barangnya di Bukit Ngisi 9 dan kebetulan akan nginep di situ juga. Kebayang sih serunya gimana. Nah, lokasi Bukit Ngisi 9 ini itu ternyata perbatasan antara 3 kabupaten. Itu Kabupaten Purworejo, Kulon Progo, sama satu lagi tuh Magelang. Wah ya, udah deh gak sabar kita langsung ke Tumpeng Menoreh. Aduh, apa sih ini gitu, lagi hits banget dan banyak jadi tempat wisata. Tapi kebetulan kesini pas lagi Nataru, jadi harganya naik, tidak seperti biasanya. Harga masuk Tumpeng Menoreh itu 100.000 pas Nataru. Kalau misalnya biasanya 75.000, tapi itu sudah include voucher makan sebanyak 30.000 kalau yang Nataru itu, tapi kalau yang biasa 25.000. Tapi 25.000 aja itu udah makan sepuasnya saking murahnya. Dan ini pemandangannya kayak gini cuy. Gokil. Ada yang menarik dari Tumpeng Menoreh ini karena ada tumpeng ayu. Kita bisa ke tumpeng ayu, tapi itu ada tiket masuknya sendiri. Kenapa? Karena kita harus kayak turun lift kayak gini, tapi pemandangannya gokil banget sih. Nah, tumpeng ayu ini tiket masuknya itu 50.000, belum termasuk makan kayak tadi ya, dapat voucher makan. Tapi ini nggak hanya view di sini aja loh ya, di Tumpeng Ayu. Kenapa? Karena ada spot tersembunyinya. Nah, yang menarik dari Tumpeng Ayu ini adalah ada bagian Omah Ndelik. Kalau nggak salah ya, Omah Ndelik itu artinya rumah tersembunyi. Jadi di bawahnya Tumpeng Ayu tuh masih ada tempat-tempat yang kayak gini, kayak bohemian gitu loh. Dan itu buat tempat ngobrol-ngobrol. Di situ nggak hanya ada tempat buat berteduh, dengerin suara-suara, tapi ada juga colokan. Jadi yang mau kerja di sini gitu, terus mau ngobrol-ngobrol, terus mau ngecas handphone itu bisa banget. Tapi sayangnya emang sinyal agak-agak susah sih di sini. Dari cerita temen gue ya, ini tuh yang buat adalah atau yang punya itu Erik Sukamti. Dan orang-orang di Kulon Progo ini khususnya di Ngelinggo sangat
berterima kasih banget sama Erik Sukamti ini, karena ini pembangunannya itu baru 2021. Jadi 2021 lagi pada pandemi, tapi warga sekitar tuh dapat kerjaan dari sini, pembangunannya lah atau apapunnya itu. Dan yang menarik di sini adalah semua yang masak di sini adalah ibu-ibu yang ada di sekeliling ini loh, daerah Ngelinggo ini. Jadi benar-benar mata pencarian buat penduduk dari Ngelinggo ini. Nah, ini ada rekomendasi penginapan yang di depan tumpeng menoreh banget, namanya Bukit Ngisi 9. Nanti ada Instagramnya di deskripsi ya. Ini tuh semi kayak glamping, tapi lihat view-nya, ada balkonnya, dan itu kelihatan kota Magelang dan kota Jogja loh city light-nya. Dan kalau lagi bagus cuacanya, nggak ada kabut kayak gitu, itu kelihatan Gunung Sumbing, Merapi sama Merbabu. Nah, ini suasana malamnya. Keren ya, itu tumpeng menoreh loh by the way. Sumpah stay di sini tuh ngerasa kayak rehat sejenak gitu dari rutinitas. Dan ini sarapannya dan view-nya langsung ke hijau dan penuh kabut. By the way, ini jangan salah ya, kalau misalnya teman-teman lapar, itu kafenya di Bukit Ngisis ini 24 jam. Jadi woles aja kalau kelaparan di malam hari. Yuk kita tour the camp ya. Gimana sih kondisinya di Bukit Ngisis 9 ini? Kayak worth it banget gak sih tinggal di sini? Walaupun balik lagi kena harga Nataru dong. Kalau misalnya nggak harga Nataru itu perbedaannya 200 ribuan lah untuk penginapan di sini. Penginapan di Bukit Ngisis 9 ini nggak hanya untuk 2 orang, jadi ada yang kayak barengan kayak gitu untuk keluarga, dan juga bisa diriin tenda di sini. Mau ada api unggun juga ada. Di sini semuanya lengkap. Untuk menjangkau Bukit Ngelinggo ini, teman-teman City Car masih oke kok untuk masuk ke sini. Cuman ini lagi kabut, jadi kita nunggu dulu kabutnya reda baru kita bisa turun. Nah, selain tumpeng menoreh, nih daerah menoreh ada juga namanya menoreh geblek. Bener gak tuh apa namanya bacanya? Karena pertama ngomong tuh geblek. Dan balik lagi view-nya kita disajikan dengan sawah yang masih hijau. Untungnya kesini tuh belum pada panen, jadi masih hijau lah, masih bagus banget. Dan itu perbukitan menoreh yang bikin makin ciamik banget sih siang ini. Kalau orang Jakarta atau kota-kota besar lainnya kesini tuh udah kayak wah, sumbrah kalau kata orang Bekasi. Karena di sini aja yang katanya pricey restonya, tapi itu tuh masih keterjangkau banget. Jadi ini tuh konsepnya angkringan tapi alanya view perbukitan menoreh dan ada hijaunya sawahnya juga. Lihat kan ya kayak menu-menu angkringan dan gitu. Dan di sini serunya lagi adalah teman-teman yang kesini tuh bisa sewa sepeda, atau sepedanya tuh sepeda listrik atau otopet kayak gini. Jadi kayak ijo gini tuh bisa dikelilingin dong. Maaf kayak agak emosi gitu ya, tapi emang se-excited gitu sih datang ke Kulon Progo dan gak nyesel gitu. Padahal no expectation sih, jadi pengen healing aja, riding jauh. Tapi ternyata pemandangannya kayak gini, kayak ya Allah baik banget gitu Allah sama gue. Nah setelah dari sini tuh rencananya mau ke Waduk Sermo, cuman pas lagi sore tuh hujan deras banget. Dan padahal besok udah harus balik lagi ke daerah Jakarta, ya gak apa-apa sih gitu. Mungkin emang harus balik lagi ke Kulon Progo ini, ke menoreh ini. Makasih ya anak gendut, motor kesayangan, sudah mengantarkan aku ke yang indah ini. Still there's a hole in my heart. Perasaan tuh baru aja nyampe dan ini udah mau balik lagi ke Jakarta. Tapi kalau tadi berangkatnya lewat Pantura, sekarang lewat Pansela. Mohon maaf nih videonya tidak selengkap yang kita berangkat. Kenapa? Karena memang udah sedih juga sih ninggalin Kulon Progo. Padahal alasan aja karena harus full energi dan kayak udah yaudahlah cepet nyampe Jakarta aja deh gitu. Nah di perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Barat ini itu ada tempat makan dan makanannya lumayan enak. Yang penting lagi adalah yang punyanya tuh ramah. Ini udah nyampe daerah Cilenyi karena mau nginep dulu di Bandung. Nah abis itu langsung ke Jakarta deh. Segitu aja sekelebat cerita vlog-vlogan ala-nya Derangginang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya supaya rajin konten lagi. Bye-bye.